Dilansir dari harianhaluan.com, bagi orang Minang sang legenda bus yang satu ini sudah menjadi angkutan selalu di hati. Memang sejarah dari PT Transport Express Jaya yang berasal dari Sumatera Barat, apalagi saat mudik lebaran. Sudah dipastikan PO Transport Express Jaya adalah perusahaan otobus yang berasal dari Minang berkantor pusat di Lubuk Alung, Sumatera Barat menjadi pilihan orang awak untuk pulang kampung. Sejarah panjang dari sang legenda ini. Namun bus Transport Express ini tetap di hati orang-orang Minang yang berada di perantauan dan memiliki manianya sendiri. Pendiri dari PO Transport Express Jaya yaitu almarhum Haji Sultan Nazar Datuk Maharajo Basa lalu dilanjutkan oleh generasi kedua almarhum Sudirman Haji Hendrik Dunan Nazar dan Haji Alfi Feria. Almarhum Haji Sultan Nazar Datuk Maharajo Basa pada tahun 1977 yang awal trayeknya yaitu Lubuk Basung dan Sungai Limau. Transport Express Jaya mengalami dua fase yaitu fase awal berdiri 1975 hingga 1986 dan fase berkembang 1986 hingga 2020. Pada tahun 1975 Haji Nazar Datuk Maharajo Basa membuka perusahaan sendiri yang diberi nama PO Transport Express. Dalam perkembangannya tahun 1986 PO Transport Express membuka trayek baru antar kota antar provinsi ke Pulau Jawa. Tahun 2005 karena harga tiket pesawat murah, maka terjadi persaingan antara maskapai penerbangan dengan perusahaan bus. Tahun 2005 PO Transport Express membentuk anak perusahaan CV Tranex Mandiri Trayek antar kota dalam provinsi. Tahun 2016 PO Transport Express berubah status berbadan hukum menjadi PT Transport Express Jaya. Tapi bus Transport Express Jaya berkantor pusat di Lubuk Alung dan mengawali trayek untuk antar pulau pada tahun 1984. Bus Transport Express Jaya adalah salah satu bus legendaris Bumi Minang bersaing dengan POANSS dan MEPM dalam trayek Pulau Jawa. Pada tahun 80-an Bus Transport Express menggunakan banyak armada seperti Hino Chevrolet dan Mercedes-Benz. Bus Transport Express Jaya terus berkembang dengan keberangkatan 1 hingga 2 unit bus menuju Pulau Jawa. PO bus ini memiliki warna dominan biru putih dan kuning dengan liverinya logo. Pada tahun 2001 Transport Express Jaya mengambil alih ke PO bus Lubuk Basung Jaya. Selain itu, untuk trayek AKPD-nya PT Transport Group memiliki PO Mandiri dan PO Lubuk Basung Express. Sempat vakum pada tahun 2005 karena harga tiket pesawat yang sangat murah sehingga terjadi persaingan antara maskapai penerbangan dan perusahaan bus. Dan pada tahun 2016 PO Transport Express berubah status berbadan hukum menjadi PT Transport Jaya. Bus Transport Express Jaya merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Sumatera Barat. Bus ini menyediakan layanan dengan rute antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi. Selain menggunakan armada yang nyaman bagi penumpang, PO Transport Express Jaya juga memberikan fasilitas yang memanjakan para penumpang. Dengan memberikan pelayanan dan fasilitas kelas eksekutif, PO Transport Express Jaya menyediakan armada bernama Kudo Gadang dan Niniak Mama. Keduanya memiliki filosofi yang menggambarkan pelayanan kelas atas dari PO Transport Express Jaya. Kudo Gadang memiliki arti kecepatan dan kemewahan, sedangkan Niniak Mamak memiliki arti toleransi bersaudara. Bus yang menyediakan rute Jakarta hingga Padang ini tentunya sangat menarik perhatian para masyarakat yang hendak menggunakan jasa transportasinya. Dilansir dari merdeka.com, perusahaan bus NPM adalah sebuah singkatan dari PT Naikilah Perusahaan Minang. Berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 1 November tahun 1937, perusahaan ini menjadi saksi lorong waktu perkembangan moda transportasi darat.
Selain berdiri sebelum kemerdekaan, akte izin pendirian perusahaan milik NPM ini masih menggunakan bahasa Belanda. Perusahaan ini didirikan oleh Bahoudin Sutan Barbangso Nan Kunyang yang ada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sampai saat ini, perusahaan NPM masih terus beroperasi dan sudah menjadi bisnis keluarga. Melansir dari beberapa sumber, sekarang ini perusahaan NPM sudah dikelola keluarga dari generasi ketiga. Pada saat awal berdirinya perusahaan bus NPM, mereka hanya melayani rute antar kota dalam provinsi saja. Seiring berjalannya waktu, NPM pelan-pelan mulai membuka rute keluar provinsi Sumatera Barat hingga berani menempuh perjalanan ke Pulau Jawa. Bus dengan slogan aman, tepat, dan terpercaya, ini dulunya juga bersaing dengan perusahaan otobus lainnya seperti Antar Lintas Sumatera ALS dan Medan Jaya. Pada tahun 1980-an, NPM mulai membuka rute ke Pulau Jawa dan berangkat dari beberapa kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, dan Payakumbuh. Melansir dari kanal YouTube Taufik RS, masa-masa kejayaan bus NPM ini mulai dari tahun 90-an. Pada saat itu, NPM membuka rute Kota Padang menuju Bukit Tinggi. Dalam sehari, bus NPM bisa memberangkatkan hingga 40 armada bus demi melayani para penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Kota Padang ke Bukit Tinggi. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, bus NPM juga sudah membuka rute perjalanan ke Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, hingga Bandung. Momen keemasan bus NPM ini juga dibuktikan dengan jumlah armadanya yang mencapai ratusan. Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia yang sedang tak berjalan baik itu juga berimbas ke bisnis transportasi, termasuk ke perusahaan NPM. Perusahaan NPM pun rela mengurangi armadanya menjadi 40 unit di masa krisis moneter tersebut. Pengurangan armada ini tak sedikit yang dijual untuk menutupi seluruh kekurangan dana yang ada di tubuh perusahaan NPM. Tak hanya itu, persaingan di dunia transportasi semakin ketat dengan adanya pesawat udara yang membuka banyak rute dan pastinya lebih menyingkat waktu. Setelah tahun 2000-an, perusahaan bus NPM mulai bangkit dari keterpurukan. Saat ini perusahaan dipimpin oleh Angga Fircansa Hairul mulai tahun 2009. Saat itu, Angga menjalankan perusahaan ini hanya 27 unit armada saja. Sekarang, armada NPM pun bertambah dan antar kota dalam provinsi AKDP, antar kota antar provinsi, AKAP, hingga bus pariwisata. Dilansir dari laman YouTube ANS TV, keberhasilan H. Anas meraih kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Ia membangun usaha di bidang transportasi benar-benar dari bawah karena tidak lahir dari keluarga berada. Ia benar-benar berjuang keras sebelum sukses memiliki PO yang punya reputasi baik di Pulau Sumatera. Kerja keras pria asal Bukit Tinggi memang tidak diragukan lagi. Keinginannya membantu keluarga membuatnya tak malu menjadi pedagang asongan dan menjajakan rokok. Keseriusan dalam usaha kecilnya itu membuatnya naik tingkat dan menjadi distributor rokok. Sejarah POANS juga tidak bisa dilepaskan dari pengalaman H. Anas dalam mengelola perusahaan angkutan barang. Buah kesabaran H. Anas menjadi distributor rokok membuatnya berhasil membeli 1 unit truk. Pada awalnya, truk itu digunakan untuk menyokong usaha rokok miliknya. Ia menggunakan truk itu untuk mengirim rokok ke Medan dan beberapa kota lain di Sumatera. Tak ada yang menyangka usaha pengiriman barang ini ikut berkembang sehingga perlahan namun pasti, ia mulai membeli banyak truk. H. Anas belajar bisnis angkutan dimulai dari sini. Tak puas dengan bisnis angkutan barang saja, ia berinisiatif membuka perusahaan shuttle bus yang melayani rute Padang Bukit Tinggi pada tahun 1964. Pengalaman selama 8 tahun menangani rute pendek,
akhirnya membuatnya berani mendirikan PO sendiri. Ia menamai PO miliknya dengan nama ANS, yang merupakan singkatan dari aman, nyaman, sampai tujuan. Berbekal beberapa armada Big Bus, Anas mulai merambah ke antar kota antar provinsi. Akap, sejumlah rute dibuka oleh PO ANS, antara lain Surabaya-Jakarta, Jakarta-Medan, Aceh-Bali dan Aceh-Jakarta. Sementara untuk rute jarak dekat, PO ini membuka trayek di Sumatera, seperti Bukit Tinggi, Pariaman, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Bengkulu, Medan, Dumai dan lainnya. PO Bus yang ia bangun mendapat sambutan yang luar biasa, terutama ketika berhasil melayani rute-rute panjang. Bahkan sejak tahun 1990, bus ini punya tempat tersendiri di hati masyarakat Sumatera Barat. PO ini juga memiliki penumpang-penumpang yang fanatik. Tidak heran jika PO ini menjadi salah satu yang terbesar di Sumatera. Baru pada tahun 2015, PO mengubah nama seiring dengan perubahan badan hukum yang menaungi usahanya. Manajemen mengubah nama menjadi Anas Nasional Sejahtera. Hingga kini PO ANS masih tetap eksis dan terus melakukan peremajaan armada serta mengikuti tren. Dilansir dari harianhaluan.com, PO APD atau Angkutan Perindustrian dan Dagang adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Padang Panjang, Sumatera Barat, yang memiliki peran penting dalam sejarah transportasi darat Indonesia. Didirikan pada tahun 1930-an oleh keluarga Leman Kayo, PO APD awalnya dikenal dengan nama NSV Autopos dan merupakan salah satu PO tertua di Indonesia, sejajar dengan PO NPM. Pada era 1970-an hingga 1980-an, PO APD mengalami masa kejayaan dengan membuka rute Padang-Jakarta, menjadikannya salah satu pelopor trayek lintas Sumatera Jawa. Bersama PO ALS dan PO Sibual-Buali, APD menjadi pelopor dalam menyeberangi Selat Sunda menggunakan kapal rakit kecil sebelum layanan feri resmi tersedia. Armada mereka saat itu didominasi oleh bus Chevrolet C50 bermoncong khas. Memasuki akhir 1990-an, PO APD mengalami penurunan operasional dan akhirnya menghentikan layanannya di awal 2000-an. Pada tahun 2012, sempat ada upaya untuk menghidupkan kembali PO APD, namun usaha tersebut hanya bertahan sekitar 1 tahun. Meskipun demikian, kenangan akan PO APD tetap hidup di hati para pecinta bus dan masyarakat yang pernah merasakan layanannya.